Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemala Putri Hadiati, peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah Gelombang 37 dengan nomor peserta 37049. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Feon. Apa itu Feon? Feon adalah sebuah aplikasi komputer yang bersifat gratis. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan kontrol bahkan monitoring kegiatan pembelajaran siswa di laboratorium komputer. Fitur yang terdapat pada aplikasi Feon. Yang pertama yaitu fitur monitoring atau mode pemantauan. Nah, mode pemantauan ini dapat digunakan untuk memantau aktivitas komputer yang dipilih. Kedua, ada mode demonstrasi. Pada mode ini, guru dapat mendemonstrasikan atau mempresentasikan dan disiarkan ke komputer siswa. Ketiga, kunci layar. Fitur ini berfungsi untuk mengunci perangkat komputer hingga tidak dapat digunakan oleh siswa. 4. Akses jarak jauh. Guru dapat mengakses komputer siswa maupun mengontrol komputer siswa dari jarak jauh. 5. Menyalakan, restart, ataupun mematikan komputer. 6. Mengirim pesan teks. 7. Menjalankan program. 8. Membuka situs web. 9. Mengirim file. Dan terakhir, screenshot Feon atau menyimpan konten layar dari satu ataupun semua komputer. Tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, instalasi Feon di komputer master. Kedua, konfigurasi Feon di komputer master. Ketiga, instalasi Feon di komputer klien. 4. Konfigurasi Feon di komputer klien. Dan yang terakhir, monitoring dan controlling. Persiapan sebelum instalasi. Pertama, kita perlu mengecek operasi sistem baik pada komputer master ataupun komputer klien dengan cara klik Windows Explorer, lalu pada bagian komputer kita klik kanan dan memilih bagian Properties. Didapat seperti gambar 64 bit operating system. Dan jangan lupa catat komputer name pada setiap komputer klien. Selanjutnya, kita bisa mengunjungi website Feon dan mendownload aplikasinya. Disesuaikan dengan operating system baik pada komputer master maupun komputer klien. Nah, tampilan seperti ini bisa digunakan untuk mendownload pada Windows 10 maupun Windows 11. Sedangkan untuk pengguna Windows 7, kita perlu klik pada bagian GitHub, lalu memilih bagian yang ditandai. Nah, ini juga disesuaikan dengan operating system masing-masing, 32 bit ataupun 64 bit. Setelah mendownload aplikasi Feon baik pada komputer master ataupun komputer klien, langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi baik pada komputer master maupun pada komputer klien. Terdapat perbedaan pada saat instalasi. Perbedaan tersebut dapat disimak pada gambar berikut. Pastikan juga baik komputer master maupun komputer klien terhubung ke dalam jaringan WiFi yang sama. Setelah aplikasi Feon terinstal pada komputer master, langkah selanjutnya kita akan membuat konfigurasi pada komputer master. Nah, yang pertama kita klik pada bagian umum, lalu memilih bagian method, kita pilih Key File Authentication bagian bawah. Selanjutnya kita menuju ke kunci autentikasi. Nah, pada bagian ini kita klik buat pasangan kunci, lalu ketikkan nama lab yang tersedia di sekolah Bapak atau Ibu, lalu klik OK hingga muncul seperti pada layar. Ada yang private dan publik. Selanjutnya, klik pada bagian publik hingga tampil seperti di blok atau tampil berwarna biru. Selanjutnya kita akan klik ekspor kunci. Pada ekspor kunci ini kita akan menyimpan kunci atau akan menyimpan file yang nantinya akan digunakan pada komputer klien.
Nah, file ini bisa disimpan langsung di flash disk atau hard disk internal, atau Bapak Ibu bisa simpan dulu filenya, nanti dikirimkan via WhatsApp web. Setelah itu klik save. Ini, lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu pada bagian lokasi dan komputer. Nah, pada bagian lokasi, Bapak Ibu bisa tambahkan tanda panah di sini, lalu ketikkan, ini lokasi baru, kita klik 2 kali, lalu ketikkan nama lab yang akan, atau nama lokasi yang akan kita pilih. Kita contoh, lab sekolah. Setelah itu, pada bagian yang kanan, kita juga tambahkan tanda panah ini. Pada bagian nama, yang di sini kita ganti dengan komputer nama, komputer klien, nama pada komputer klien. Dan ini harus sesuai dengan nama yang tertera pada komputer klien. Baik itu hurufnya, besar kecil hurufnya, atau misalnya ada angka atau apapun itu harus sesuai. Nah, pada komputer klien saja namanya. Ini dikopikan juga nama ini ke bagian alamat host atau IP. Ini bisa di copy lalu di paste, di paste. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik apply. Terus setelah itu setelah klik apply nanti akan muncul tanda OK atau tanda yes, berarti komputer atau konfigurasi pada komputer master telah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba atau akan menginstal juga dan membuat konfigurasi pada komputer klien. Kita akan memulai konfigurasi pada komputer klien. Nah, pastikan aplikasi Feon ini juga sudah terinstall pada komputer klien. Langkah pertama, kita akan mengklik bagian umum, lalu memilih metode, kita pilih yang sama yaitu K-File Authentication. Lalu kita masuk ke bagian kunci autentikasi. Pada bagian kunci autentikasi, kita pilih bagian import kunci. Kunci ini kita dapatkan tadi dari file yang sudah dipindahkan melalui flash disk, hard disk internal, atau juga dikirim via WhatsApp web dan lain sebagainya yang kita peroleh dari komputer master. Lalu kita pilih kunci yang akan kita pakai, kita klik open, sampai muncul tampilan seperti ini, lalu klik OK. Ini karena sudah ada ya, hingga tampil atau muncul seperti ini. Berarti kita sudah berhasil mengimport kunci dari komputer master. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu lokasi dan komputer. Nah, pada bagian ini kita klik tanda tambah di bawah tanda plus. Nah, ini lokasi baru, kita ganti namanya, sesuaikan dengan nama pada komputer master tadi, karena yang kita masukkan pada komputer master. Nah, ini harus sesuai dengan nama yang sudah kita ketikkan di komputer master. Misalnya pada komputer master milik saya, tadi saya mengklikkan lab_Kamala. Sudah itu, kita klik bagian apply, kita klik apply, lalu muncul yes. Ini prosesnya sedang berlangsung. Oke, berarti kita sudah selesai mengkonfigurasi pada komputer klien. Selanjutnya kita akan mencoba memonitoring dari komputer master. Monitoring dan controlling komputer pada klien. Kita akan memilih ini atau aplikasi klien master. Kemudian kita klik lab mana atau komputer mana yang akan kita pantau. Misalnya tadi yang sudah saya install, yang sudah saya konfigurasi komputer klien ini. Nah, bisa kita lihat tampilannya. Ini tampilan dari monitor atau tampilan dari layar komputer klien. Kita yang pertama akan mencoba fitur yang pertama, yaitu
melihat ya remote view, melihat apa saja yang dilakukan oleh komputer klien. Bisa kita lihat di sini komputer klien, tampilan awalnya tampilan desktop. Nah, komputer klien ini membuka Google Chrome. Lalu komputer kalian ini akan mencari sesuatu pada Google Chrome-nya. Nah, nampak pada komputer kalian akan menggunakan fitur WhatsApp Web atau mencari WhatsApp Web pada pencariannya. Nah, bisa kita lihat muncul WhatsApp Web pada komputer kalian. Nah, itu fitur yang pertama, yaitu fitur Remote View. Berikut tampilan pada komputer klien. Pada saat komputer master melakukan remote view, ini yang dilakukan oleh komputer klien. Coba fitur yang kedua. Kita pilih lagi komputer kliennya, kita klik kanan, lalu kita pilih remote control. Nah, fitur yang kedua ini yang akan kita gunakan, berarti kita akan mengontrol komputer klien melalui komputer master. Nah, kita klik remote control. Nah, ini adalah tampilan dari komputer klien. Nah, kita akan mengontrol apa yang akan kita lakukan pada komputer klien. Jadi melalui komputer master kita akan mengontrol, akan memberitakan apa yang harus dilakukan oleh komputer klien. Misalnya saya akan mencoba membuka Microsoft Word. Saya mengaktifkan Microsoft Word. Ini sudah saya lakukan pada komputer klien. Saya sudah remote melalui komputer master saya, pemilih masternya, sehingga nanti Microsoft Word ini juga akan tampil, akan muncul di komputer klien. Berikut tampilan dari komputer klien saat dikontrol melalui komputer master. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur selanjutnya, yaitu kita akan mengirimkan teks, mengirimkan pesan kepada komputer klien. Kita memilih klik kanan, lalu kita klik kanan, kita pilih text message. Nah, kita ketikkan apa pesan yang diterima oleh komputer klien. Misalnya, kita ketikkan praktikum telah selesai. Harap meninggalkan ruangan lab. Kita klik OK. Nah, pesan ini nantinya akan muncul di komputer klien. Pesan yang dikirimkan dari komputer master akan muncul di komputer klien seperti pada tampilan berikut.
Selanjutnya kita akan mencoba fitur yang lain lagi. Kita akan mencoba fitur kunci. Jadi kita akan mengunci penggunaan pada komputer klien sehingga komputer klien tidak dapat menggunakan komputernya. Kita tidak bisa beraktivitas dengan komputernya. Kita pilih, kita klik kanan, lalu kita pilih kunci. Ya, di sini sudah muncul tanda gembok sehingga komputer klien tidak bisa lagi digunakan. Keadaan komputer klien sebelum dikunci. Nah, setelah dikunci muncul tanda atau icon gembok seperti pada layar berikut. Kita sudah mengunci komputer klien. Nah, saat ini kita akan membuka akses komputer klien dengan cara sama klik kanan lalu pilih buka kunci. Sehingga komputer kliennya bisa kembali diakses. Tampilan komputer klien pada saat masih dikunci. Lalu kemudian ini tampilan ketika sudah dibuka kunci oleh atau melalui komputer master. Selanjutnya kita akan mencoba fitur mematikan komputer klien dari komputer master. Caranya dengan mengklik kanan, lalu muncul bagian matikan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita coba pilih power down now. Nah, kita klik. Gambar pada komputer kliennya berubah. Yang tadinya menampilkan layar awal desktop, di sini tampilannya menjadi abu. Kalau bisa kita lihat bahwa di sini komputer kliennya ini dalam keadaan mati. Nah, berikut tampilan pada komputer klien saat kita akan mulai mematikan dari komputer master. Nah, komputer klien sudah mati dan kita matikannya melalui komputer master.